Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imratus Soliha, NIM 2001530002, Prodi Teknik Informatika Universitas di Kubang, Semarang. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara kerja Telegram bot dengan judul Chatbot Stunting bersama Tombol Bot pada mata kuliah Text Mining. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan dosen pengampu mata kuliah terkait, yaitu ada Bapak Dr. Andes Eri Zuliarso MKom. Beliau ini adalah dosen pengampu mata kuliah Text Mining di semester 5 ini. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke topik. Apa itu chatbot? Uh, Mungkin teman-teman udah pada nggak asing ya sama yang namanya chatbot, terlebih seperti Telegram bot. Di sini saya mengajak teman-teman untuk mengulik sedikit tentang chatbot itu apa sih. Nah, di slide selanjutnya ada pengenalan chatbot. Untuk yang pertama, chatbot adalah program komputer yang menyimulasikan percakapan manusia melalui perintah suara, obrolan teks, atau keduanya teman-teman. Chatbot sendiri adalah kependekan dari chatterbot yang merupakan kecerdasan buatan atau AI atau Artificial Intelligence. Untuk yang kedua, chatbot juga hal yang perlu dimanfaatkan bagi setiap pembisnis. Kenapa? Karena bisa sangat meringankan pekerjaan teman-teman, terutama saat harus menjawab pesan pelanggan secara cepat. Fungsi chatbot ini memang masih belum bisa sepenuhnya menggantikan peran manusia. Lanjut, ada cara kerja chatbot. Untuk yang pertama, chatbot yang berorientasi pada tugas. Nah, maksudnya gimana nih? Maksudnya, obrolan dari chatbot sendiri itu berorientasi pada tugas. Untuk apa? Untuk menangani pertanyaan umum teman-teman. Contohnya, mengenai jam buka toko atau transaksi sederhana pada suatu bisnis online. Untuk yang kedua, chatbot yang bekerja dengan dasar data prediktif. Maksudnya, dengan menerapkan kecerdasan prediktif dan analitik yang memungkinkan personalisasi berdasarkan profil dan perilaku pengguna. Jadi, chatbot tipe ini dapat mempelajari preferensi pengguna dari waktu ke waktu, teman-teman, dan juga bisa memberikan rekomendasi, bahkan mengantisipasi kebutuhan dari penggunanya. Oke, di slide selanjutnya ada keuntungan menggunakan chatbot nih, teman-teman. Di sini ada 4 keuntungan, teman-teman. Untuk yang pertama yaitu menghemat waktu. Kok bisa ya? Bisa, teman-teman. Kenapa? Karena chatbot akan memberikan informasi yang relevan dan karena chatbot akan memberikan informasi yang relevan dengan pertanyaan dari penggunanya, teman-teman. Jadi, kita tidak perlu menunggu lama ya, teman-teman, untuk mendapat tanggapan dari pihak layanannya. Untuk nomor 2, chatbot memberikan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Kenapa? Karena chatbot ini selalu tersedia 24 jam non-stop, teman-teman, sehingga bisa menjawab pertanyaan penggunanya kapanpun. Yang ketiga, tidak perlu dana yang besar. Kok bisa? Iya, karena bisnis yang menggunakan kecerdasan buatan ini tentunya tidak perlu mengeluarkan dana yang lebih besar untuk menggaji para karyawannya, teman-teman. Bahkan teman-teman, perusahaan yang menggunakan chatbot ini bisa mengurangi biaya customer service hingga 30%. Lumayan ya. Nomor 4, mengurangi kesalahan. Emang iya? Ternyata iya, teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada karyawan yang sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan. This is impossible ya, teman-teman. Seorang customer service tentu pernah berbuat salah, entah itu kesalahan yang ringan atau berat. Namun, hal itu bisa dihindari, teman-teman, saat kita menggunakan layanan dari chatbot. Soalnya, setiap jawabannya akan selalu tepat sesuai dengan instruksi yang diberikan. Next slide.
Oke, selanjutnya kita diajak tanya jawab nih teman-teman seputar stunting bersama Tomblokbot. Tapi sebelum itu kita cari tahu dulu ya teman-teman, stunting itu apa sih? Stunting. Di sini ada pengertian stunting. Dari pengertiannya, stunting adalah permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang waktu yang cukup lama. Umumnya hal ini karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Lalu ada, kenapa harus stunting? Karena menurut data dari WHO, di seluruh dunia 178 juta anak di bawah usia 5 tahun diperkirakan mengalami pertumbuhan terhambat karena stunting. Nah, di slide selanjutnya, ingin tahu lebih dalam tentang stunting, gunakan layanan Tomblokbot. Di sini ada linknya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi video ya teman-teman. Nanti biar teman-teman bisa akses. Oke. Kenapa harus Tomblokbot? Kenapa harus Tomblokbot? Oke, di slide selanjutnya, kenapa harus Tomblokbot? Karena nomor 1, Tomblokbot mempunyai fitur chat yang memudahkan pengguna tanpa harus panjang lebar mengetik pertanyaan. Jadi nanti waktu teman-teman gunain layanan Tomblokbot ini, teman-teman tinggal klik pertanyaan aja yang sesuai di listnya. Lalu yang kedua, Tomblokbot ini sudah dideploy di Python Anywhere dan digunakan anywhere and anytime. Bisa digunakan kapanpun dan dimanapun ya teman-teman. Sebenarnya waktu itu belum saya deploy teman-teman, belum saya deploy di Python Anywhere. Layanan Tomblokbot ini masih di lokal komputer saya. Tapi kelemahannya setiap kita ingin melakukan tanya jawab dengan Tomblokbot ini, saya harus mengaktifkan istilahnya kayak konsol. Konsol ini berfungsi untuk mengaktifkan sistem Tomblokbot yang nanti akan diintegrasikan di Telegram, seperti itu. Jadi saya deploy aja nih di Python Anywhere biar kita sama-sama efisien gitu teman-teman. Biar nanti yang gunain juga nggak terhambat, sayanya juga nggak terlalu ribet gitu teman-teman. Jadi saya deploy biar bisa digunakan 24 jam non-stop, anywhere and anytime gitu. Untuk yang ketiga, Tomblokbot menyediakan list pertanyaan dan berbagai macam jawaban yang memuaskan penggunanya. Nah, selanjutnya demo layanan Tomblokbot. Ini saya demokan. Selanjutnya, demo layanan Tomblokbot. Ini akan saya demokan ya teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman kalau di Telegram bisa nyari channelnya uas_stunting02_bot. Atau nanti linknya saya bisa cantumkan di deskripsi video. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita gunain layanan dari Tomblokbot ini ya teman-teman. Untuk yang pertama kita klik start. Setelah kita klik start, ada dua jawaban dari Tomblokbot. Untuk yang pertama, selamat datang di tanya jawab seputar stunting, cegah bukan diobati. Untuk yang kedua, ketik rules untuk memulai tanya jawab. Karena di sini sudah terdapat linknya dan bisa diklik, langsung klik aja ya teman-teman. Ketika kita klik rules, akan muncul 10 pertanyaan ya teman-teman. Di mana 10 pertanyaan ini mengandung 10 link dan di masing-masing link ini sudah terdapat jawabannya masing-masing. Di sini Tomblokbot melakukan perkenalan diri teman-teman. Perkenalkan, ini adalah Tomblokbot. Tomblokbot hanya melayani tanya jawab seputar stunting. Berikut adalah list pertanyaan di Tomblokbot. Misal saya milih nomor 1 ya teman-teman. Saya klik one.
Nah, ada 2 jawaban. Untuk yang pertama, tadi pertanyaan nomor 1, seperti apa anjuran nutrisi anak di atas 2 tahun supaya tidak stunting dan tidak anemia defisiensi besi? Dijawab nih sama tombol butnya. Nutrisi untuk anak di atas 2 tahun mengikuti aturan MyPlate. Terdiri dari 1/4 sayuran, 1/4 buah, 1/4 karbohidrat atau grain, dan 1/4 protein. Pilih protein hewani dan berbagai jenis sayuran warna-warni. Lalu yang kedua, apakah membantu? Apakah jawaban dari tombol bot ini membantu? Jika saya klik tidak, maka tombol bot menjawab, tombol bot mohon maaf jika jawaban belum membantu. Jika saya klik ya, terima kasih atas kunjungannya. Gunakan tombol bot untuk mengatasi masalah stunting. Ini ada yang unik teman-teman dari tombol bot. Jika kita mengirim stiker, coba ya ngirim stiker. Nah, tombol bot langsung jawab, tombol bot tidak paham. Silahkan ikuti rules tombol bot. Jadi tombol bot ini tidak bisa menjawab jika penggunanya mengirim stiker ya teman-teman. Dia tidak mengerti gitu. Karena di programnya tidak menyebutkan tombol bot untuk menjawab stiker. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu teman-teman demo layanan tombol bot. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.